Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat selalu. Oke, mulai hari ini tanggal 20 April 2020 tidak usah bayar pinjol ataupun gagal bayar. Oke, jadi kenapa kita harus gagal bayar di pinjaman online? Dikarenakan pinjaman online sekarang ini tidak berhenti-berhenti memberikan pinjaman kepada masyarakat dan membuat teror kepada masyarakat, apalagi DC-DC yang tidak bertanggung jawab setiap hari meneror, menagih, tidak ada etika lagi, bahkan ada yang mau datang ke tempat kerja padahal di dalam surat edaran BI mereka tidak boleh menagih kalau seandainya tidak di alamat debitur atau peminjam itu. Oke, jadi sudah sangat jelas, oke, sudah diatur oleh pemerintahan, oleh OJK, kalau seandainya mereka mau menagih silakan tagih ke rumah saja. Dan dalam suatu perjanjian kita pas kita minjam kemarin di aplikasi itu tidak ada persetujuan untuk menagih ke kantor, ke tempat kerja, ataupun di jalan, ataupun bahkan sampai ke rumah pun tidak boleh diperbolehkan. Oke, karena dalam perjanjian itu kita minjam secara online, kembaliannya pun secara online. Oke, mengisi formulirnya juga secara online, jadi otomatis pinjaman itu harusnya secara online dikembalikan. Tidak ada penagihan secara di darat ataupun di lapangan, semuanya harus online. Penagihan pun harus di online, dan juga ada aturannya, tidak mungkin setiap jam. Ini tidak ada jadwal lain, mereka menagih setiap jam, setiap hari, setiap saat mereka menagih, dan membuat para nasabah tidak bisa bekerja dengan fokus gara-gara pinjaman online ini. Oke, jadi untuk apa kita membayar suatu pinjaman online ini sedangkan mereka sendiri tidak mempedulikan pekerjaan kita, tidak mempedulikan kita mencari uang lewat dari mana, yang tahu mereka hanyalah pinjaman online ini harus dibayar, dan tidak mengerti kondisi saat seandainya para nasabah ini tidak bisa makan, tidak terurus ini, tidak bisa mengisi dapur. Mereka tidak paham teman-teman. Jadi kalau seandainya mereka meneror lewat online itu secara barbar, sudah menyerang secara verbal, ataupun mau menyebar data, silakan teman-teman galbaikan saja. Ingat, oke, kalau mereka sebar data, ingat, hutang dianggap lunas. Dan kalau mereka mengancam, hutang dianggap lunas. Semuanya lunas kalau mereka mengancam teman-teman. Jadi seandainya teman-teman punya ancaman seperti itu di pinjaman online, silakan digalbaikan saja. Oke, silakan mereka mau datang ke rumah atau apalah, silakan. Jangan sampai teman-teman rusak otak gara-gara pinjaman online ataupun pinjol. Jadi kalau seandainya teman-teman takut sama DC, silakan simak aja video ini setiap hari. Saya akan berikan kekuatan mental, alasan-alasan kita kenapa harus kita galbaikan. Oke, apa alasannya? Ini saya akan berikan alasannya. Karena sudah sangat meresahkan, sampai ada yang bunuh diri, bahkan cerai-berai, banyak perceraian gara-gara pinjaman online. Ini sudah sangat meresahkan teman-teman kalau seandainya sudah sampai seperti ini. Apakah pemerintah tutup mata? Pemerintah itu sebenarnya sudah melihat berita di mana-mana, tetapi kenapa mereka diam saja? Oke, banyak sekali yang legal, apalagi yang ilegal, penagihannya itu sudah di luar batas, tidak punya etika cara penagihannya. Apakah itu sudah dibenarkan dalam undang-undang kita? Itu tidak dibenarkan. Oke, ada orang ketimuran itu cara penagihan ataupun cara kesopanan bertutur sapa itu harus benar, tidak boleh seperti itu. Nah, mereka ini sudah menyiksa para nasabah, membuat para nasabah ini tidak tenang tidur, tidak terurus, dan melampiaskan ke keluarga mereka, anak mereka. Jadi untuk apa pinjaman online ini dibayar sedangkan mereka sudah merusak hidup kita? Oke, jadi mulai saat ini tekankan, bukan saya mengajari untuk tidak bayar hutang, tetapi kalau mereka sudah semena-mena, Anda berhak untuk gagal bayar ataupun dilunaskan saja. Oke, tidak usah dibayarkan saja. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, kalau seandainya sudah ada pengancaman ataupun sebar data, tidak ada urusannya Anda bayar. Oke, sudah dituliskan di dalam undang-undang itu, kalau seandainya mereka pengancaman ataupun sebar data sudah melanggar, dan Anda berhak melunaskan pinjol Anda dengan cara abaikan saja. Oke, anggap saja itu sudah dilunaskan oleh mereka sendiri karena cara mereka menagih sudah tidak benar dan sudah kelewat batas. Jadi mulai saat ini teman-teman semua, kita berdoa bersama-sama, semoga saja rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah mulai hari ini sampai ke depannya permasalahan kita diselesaikan dari pinjaman online ini, dan dilancarkan rezekinya tempat bekerja, dan diberikan
peluang-peluang yang lain ataupun sampingan-sampingan lain, jalan otak kita, ide-ide kita untuk mencari peluang-peluang lagi. Oke, jadi seperti itu saja. Semoga saja video ini bermanfaat. Silahkan di subscribe dan like, jangan lupa, biar saya tambah semangat memberikan edukasi setiap hari. Oke, ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.